Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmu sholihat. Pujian kita haturkan kepada Allah yang dengan Allah curahkan nikmat kepada kita, ketaatan akan semakin bertambah-tambah. Semoga saja aneka ragam ketaatan yang kita kerjakan, entah siam Ramadan dan hal yang berkait dengannya, hari-hari kita jalani Syawal sudah separuh lebih. Semoga saja kita juga sudah siam 6 hari di bulan Syawal, sehingga kita terjaga, punya nilai keterjagaan setahun, dan semoga bulan-bulan ke depan minimal setiap bulannya kita bisa puasa selama 3 hari, supaya 1 bulan dianggap puasa full. Itu semua dalam rangka untuk menjaga keimanan, ketakwaan, keistiqomahan, kebaikan amal, yang ketika mati sakwayah-wayah datang, harapannya kita selalu berada di dalam lingkup sedang beramal soleh, bahkan semakin baik. Semoga Allah terima amal kita semuanya. Berikutnya kitab Al-Ahadits Al-Waridah fi tahdhirin nabiyyi sallallahu ummatahu minasyirki wa anna ba'dahum ya'udu ilaihi. Hadis-hadis yang datang tentang pewaspadaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dari bahaya syirik, dan butuh diketahui bahwa sebagian umat ini pun juga kenyataannya kembali kepada kesyirikan. Kenapa kok diwaspadakan? Kenapa masalahnya? Terlalu besar bahayanya, yang berpotensi terlalu banyak pelakunya, yang itu sangat lembut. Nah, enggak diteliti seolah enggak tahu, dikira duduk syirik jebule syirik. Orang musyrik bukan orang yang anti ibadah, lek perlu wong sing sregep ibadah. Loh, kenapa sregep beribadah kepada Allah kok syirik? Jawabnya, cara yang ia pakai tidak pakai syariat Allah, nyembah Allah tidak memakai syariat Allah. Kalau begitu, yang disembah yang membuat syariat. Akhirnya Tuhannya double, Allah yang disembah, pembikin syariat, pembikin cara, itu disembah yang lain. Nah, itu tidak boleh. Makanya nyembah Allah pakai cara Allah, beribadah kepada Allah pakai cara Allah. Berikutnya, apa resiko dari kesyirikan? Minimal 6. Tentunya kita sangat hafal dan harus hafal. 1, gak diampuni dosa. 2, gak diterima amal. 3, dihapus apa yang sudah diamalkan. 4, diputuskan neraka. 5, gak ada yang mengeluarkan. 6, surga haram. Bahaya mboten? Nah, makanya kita wajib ngati-ngati dari bahaya
kesyirikan. Dan itu banyak terjadi. Mungkin markasnya malah di masjid. Apakah dai bisa syirik? Oh, besar. Rek mau ngaji tujuannya golek lem, itu kan sudah syirik kan? Rek mau ngaji tujuanmu cari nama, syirik kan? Rek mau ngaji tujuanmu benti arane mbah yai, alim, ulama, syirik kan? Oh, itu bisa terjadi itu. Bisa terjadi. Makanya harus super ngati-ngati. Maka itu diwaspadakan. Lalu sejarah kesyirikan itu peristiwa muncul semula tidak ada, yaitu di generasi ke-10 anak turun Nabi Adam. Di sana masih ada 5 ulama besar. Namanya Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, dan Nasr. Ketika mati, mereka membuat kenangan. Lama-lama menjadi patung. Lama-lama di tempat ibadah dipasang patung. Ketika generasi berganti, generasi muda tidak ngerti, nyapo di tempat ibadahmu kok enek patungi. Mbuh. Mbah buyut ngono. Akhirnya setan blocok nih. Itu orang soleh, dungane mustajab. Bila kamu butuh, titipo. Karena bila dia yang menyampaikan, gampang teko. Bentuk terima kasihmu kirimi pahala. Bana prakteknya ngoten mboten? Maca Quran, kataman, pahala dikirim nih tujuannya. Mbah Yai kula titip jenengan atur nih datang Allah. Muga-muga kajat kita dipun beri kecukupan dening Allah. Jadi wong mati disambati, padahal mereka sudah tidak berdoa, tidak beribadah, disambati. Cara setan kok diikuti, namanya nyembah setan. Makanya Allah mewaspadakan, wala tatabi'u khutuwatis setan, jangan kamu ikuti jejak langkah setan. Siapa yang mengikuti bisikan setan, kentone setan ditutne, itu namanya nyembah kepada setan. Ya Allah telah berjanji menjelaskan, mewaspadakan, alam ahad ilaikum ya bani adama, Allah tak putus syaitan, innahu lakum atuwwum mubin. Anak Adam kan wis tak kandhakne to, aja tok eloni setan. Bisikannya aja tok tutne. Itu namanya nyembah kepada setan. Dia buat kamu itu musuh, diblocok nih kamu nanti. Itulah sejarah terjadi kesyirikan sekarang karu-karuan. Kita khataman jebule kirim pahala, kita sedekah jebule kirim pahala, kita maca Quran nek kuburan jebule kirim pahala, kita maca tahlil jebule kirim pahala, kita sedekahan. Sama itu kesyirikan. Sing kecemplung kali sing selamat kathah pun tibakno. Banyak yang kecemplung. Bila mereka enggak sadar, ya semoga Allah memudahkan urusannya. Iya ini sing blocokne, waduh, ini sing bahaya. Mereka sing sadar kok manut diblocokne, nah sudah padha wae karo Mbah Yai ini. Sitok mblocokne demen, sitok diblocokne manut. Itu nanti lah engkel-engkelan di padang masar, itu nanti enggak ketompo. Ya salahmu dewe. Saya bodohi manut, tak apeki manut, ngoten nggih. Wong aku dhisik ya mek koyah, mek ngomong tok. Salahmu dhewe, bodohmu kok nemen, bagaimana ngoten nek mengkelek lok-lokan. Enggak ada manfaatnya, mereka nanti saling tuntut dan masing-masing mendapatkan kelipatan siksa. Nauzubillahi min
zalik. Itu kita membaca sejarahnya, makanya kita wajib waspada. Ini kalau nggak ngaji nggak dijumpai. Kira-kira di tempat ngaji mereka sing akeh selawatan dipun jelasne mboten ngeten niki. Ya, yang punya pengalaman dhisik sing grudak-gruduk ngoten niku dijelasne mboten? Nah, nggak dijelaskan. Apa hakikat kesyirikan? Berikutnya kita baca halaman 22 tentang kisah Nabi Nuh, sejarah kesyirikan begitu. Ketika didakwai Nabi Nuh 1000 tahun susuk 50 katek mboten dipun omongi 950 tahun. Lah kita sami pun nate ngaji pinten atus tahun punen. Nah, ket lahir nganti saiki rong genep 100 lho nggih. Nabi niku 950 tahun ngajine. Jebule malah dituduh majnun wasdujir, gendeng dibelok. Nemen mboten umate. Nganti membikin perahu didadekne WC. Begitu cara mereka menghina. Makanya saking kenemenen, maka di sini kita membaca apa hukuman Allah yang ditimpakan kepada mereka. Kita baca. Tsumma aqaballahu, kemudian Allah menghukum kauma Nuhin pada kaumnya Nabi Nuh bitufani dengan badai besar. Langit yang gerojok, bumine nyumber, pawonane mboten kemeluk asap ning napa? Gerojok mili banyu niku pawonan. Nganti praune Nabi Nuh pas gawe niku di pucuk gunung, ternyata gunungnya tenggelam. Itu namanya badai besar, gunung pun tenggelam. Wa ghasala, dan membasuh, menyapu habis atufanu, badai besar itu al-ardha, pada bumi, dicuci bumi, min najasati syirki, dari najisnya syirik, wal musyrikin, dan najisnya wong musyrik. Wong musyrik ku najis, putih dalile innamal musyrikuna najasun. Wong musyrik kuwi ngono najis akidahnya, dan itu lebih najis daripada pirak. Falam yabqa, maka tidak tersisa fil ardi, di permukaan bumi, musyrikun, walaupun seorang musyrik. Sing selamat sing numpak perahu, nganti putrane gah. Yang bapak mengatakan, ya bunaya irkam ma'ana, li sayangku ayo munggah perahu rene karo bapak. Masih dikasih sayangi. Bunaya niku li sayangku, panggilan kasih sayang. Ning anake napa memberikan jawaban? Al jabalu ya'simuni minal ma', gunung akan melindungi saya dari air. Bakno aman mboten? Lah gunungnya kelelep, gimana bisa aman? Habis orang musyrik gak tersisa. Semua kemudian zahara, muncul lagi asyirku, syirik, fi qaumi Adin, di kaum Ad, kaum Nabi Hud alaihissalam. Sinten nabi ini? Nabi Hud. Itu termasuk dari anak turun Nabi Nuh. Kelasnya anak atau cucu atau buyut enggak masalah, tapi itu silsilahnya kepada Nabi Nuh itu 5. Sinten? Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan Nabi Su'aib. 5 itu semuanya didelok silsilahnya merujuk ke Nabi Nuh. Nabi Ibrahim kalau Nabi Lut itu ponakane, cuma tempat dakwahnya beda. Kemudian Nabi Hud itu di Yaman. Kemudian Nabi Soleh itu di utara, Mekah ke utara, Yaman, Mekah ke selatan. Nabi Soleh kaum Tsamud
Itu Mekah ke utara. Nabi Ibrahim daerah Irak, kemudian pindah ke Arab membangun Ka'bah. Nabi Lut di daerah Sodom. Nabi Syuaib butuh kita cari di mana wilayah dakwahnya. Itu 5. Nama Nabi merujuk ke Nabi Nuh silsilahnya. Di sini kita melihat bagaimana sejarah kesyirikan yang ada di umatnya Nabi Hud, kaumnya namanya Ad, tempatnya di Yaman. Kama sebagaimana akhbarallahu anhum, Allah mengabarkan tentang mereka. Ada di surah Al-Ahqaf 21 sampai 22. Wadkur, ingatlah, ceritakanlah, akho Adin, saudaranya kaum Ad. Id anzaro kaumahu, dikala Nabi Hud memberikan peringatan kepada kaumnya. Bil Ahqafi, di negara mereka namanya Ahqaf di Yaman. Waqad kholatin nudhuru, dan sungguh telah berlalu peringatan-peringatan. Mim baini yadai wa min khalfi, entah sebelum maupun sesudahnya. Isi peringatannya, Allah ta'budu illallah, yaitu jangan sampai kalian menghamba kecuali hanya kepada Allah tok, bertauhid. Allah yang kamu sembah, cara Allah yang kamu pakai dengan kamu terima Rasul yang diutus membimbing beribadah dan berharapnya rahmat kepada Allah. Inni akhafu alaikum, sesungguhnya saya takut akan menimpa kepada kalian azab yaumin azim, siksa yang sangat besar. Berarti pertama kali engkau dipun dakwahkan apa? Ngejak salat apa? Membenahi akidah. Membenahi akidah dulu. Makanya dakwah itu jangan sholat dulu. Kenapa? Walaupun sholat tapi akidahnya rusak, nggak diterima sholatnya. Kadang bangunannya apik, fondasinya keropos, amblek, bagaimana? Maka ada sekelompok orang yang keliling itu ngajak meramaikan masjid tapi nggak membenahi akidah, percuma. Makanya akidah itu harus didahulukan. Pondasi masalahnya. Berapa banyak kita ngibadah tapi enggak sah. Jebulin masjidnya malah markas kesyirikan. Acara kuburan malah digawa nyang masjid. Napa contohnya acara kuburan digawa teng masjid? Megengan. Ini kan jane asline acara selamatan wonten kuburan. Tiang riyen gadah sing jenenge jodang. Napa jodang niku? Kotak kayu di bolong tengah, seloboke pring dipikul, isine makanan. Wong diundang nyang kuburan, itu sedekah mereka dikirimne leluhur. Jereke berkate barokah, maka jenenge berkah. Pahala dikirim wong mati ben dongakne. Ini kan acara kuburan nggih. Akhirnya pindah ke rumah. Nanti diundang megengan wonten omah, pindah omah napa dereng. Nah, cilan kula niku nganti apal, mboten ngerti masalah. Mboten ngerti masalah. Dongeng ngerti yo, bakno ngono ki, makanya lek mereka ngajar nih rada apal titik. Para sederek kajetekan fulan atau di panjenengan rawuh mriki nggih menika memetri. Caos dahar datang leluhuri kang fulan. Mila dicaosi dahar mugi-mugi leluhuri kang fulan kerja paling pangestu. Ndongakne kan fulan sak keluarga muga-muga anggene poso wonten sasih Ramelan. Ramelan nggih. Ramelan apa Ramadan? Saged nutup nyuwun pasesen pangestu ya nggih. Ngoten. Cek kelingan ngoten niku. Niki oleh-oleh melu
selamatan zaman cilik rumiyin. Jelas syirik itu. Mantrane syirik yaitu. Itu mantrane syirik. Itu raka-rakane. Itu akhirnya digawonya masjid, makanya megengan nek masjid. Itu memprihatinkan, saking nemene lek manusia itu mengalami kebodohan. Acara kesyirikan dibawa ke masjid. Apa jawaban mereka? Kalau mereka menjawab, Aji tanah, apakah engkau datang kepada kami litakfikana untuk kau palingkan kami an alihatina dari sesembahan kami. Cara beribadah kami yang sudah mendarah mendaging, apa itu gua toh, apa itu ilangi toh. Merubah tradisi toh. Faktina, maka untuk itu silakan kamu datang pada kami bima tak itu apa yang kau janjikan. Jere ngene iki calon dihancurne, dijal tak tunggu hancure kaya ngapa. Niku jenenge napa? Nganyelne nggih, nantang siksa nggih. Ing kunta minasodikin ing yen ta awakmu jujur. Bener sing tak omong. Nah, ternyata mereka juga hancur. Napa kehancurannya? Wonge roso gaud di dhuwur lek perang niku watu gaud gede. Ya uncal-uncalne kaya nguncalne watu sak kepel-kepel ngoten nggih. Emang kan watu kebu niku istilahnya. Gede kaya nguncalne watu sak kepel-kepel. Kenapa wonge gaud di dhuwur roso-roso? Apa bentuk siksaannya? Dikirimkan angin kencang sekali, mereka terbang ke atas, ketika jatuh kepala nyungsep gulune ceklek habis. Itu nasibnya wong musyrik. Itu sejarah kaum Ad umatnya Nabi Hud mengalami kehancuran. Silahkan dibaca di surah Al-Haqqah. 7 hari 8 malam angin berembus kepada mereka. Summa tata ba'a, kemudian beriring-iringan asyirku syirik fi zuhur, ketika muncul fi kulli umatin, di setiap umat. Nanti enggak mereka saja, bisa dibilang di semua umat itu syirik selalu muncul. Di sana ada manusia, di sana iblis melocok nih. Kama sebagaimana qasallahu, Allah mengkisahkan alain kepada kita fi kitabi, pada kitabnya, an qaumi samuda, pada kaumnya Samud. Cinten nama nabi ini Soleh. Di mana tempatnya? Hijr. Di mana itu lokasinya? Mekah ke utara. Apakah antara Mekah dan Syam? Kurang lebih. Tempatnya nanti bisa dikoreksi. Alladzina, orang-orang yang ursila ilaihim, diutus kepada mereka nabiullah namanya Sholihun, Nabi Soleh. Sebagaimana ada di surah Hud yang ke-61 sampai 62 berikut. Wa ila samuda, dan kepada kaum Samud di daerah Hijr, akhahum, diutus saudara mereka Solehan, namanya Nabi Soleh. Qala, isi dakwahnya, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, supaya yang kamu sembah itu Allah saja, pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah. Maka nabinya datang berdakwah, membimbing cara beribadah, cara itu saja yang kamu pakai. Malakum, tidak ada buat kalian min ilahin, dari sesembahan ghairuh, selain Allah saja. Allah itu sembahan yang hak, yang lainnya buang. Wa ansyakum, Allah yang menumbuh kembangkan kamu minal ardi, dari tanah. Akhirnya kamu beranak pinak dan banyak. Wastamarakum fi, dan kamu, dan Allah menjadikan kamu sebagai pemakmur di bumi. Maka untuk itu fastaghfiru, supaya kalian mohon ampun kepada Allah, yaitu laksanakan ketaatan. Jangan melakukan kemaksiatan. Summa tubu, kemudian tobatlah kepadanya. Dhisik pundi? Istighfar kalih tobat.
DC istighfar. Sebabnya tobat niku bagian dari istighfar. Tobat niku balik lek mboten wonten pengantare angel. Istighfar niku napa? Cari ampunan. Mila kulit sing kena cat wudune kalih ngilaki cat rumiyin pundi. Istighfar niku ngilaki cat. Tobat niku wudune. Niku tamsile. Makanya bila orang itu melakukan dosa enggak dihilangi tobat angel. Ibaratnya kena cat ora diilangi dhisik, wudune mboten kaclop, sah mboten? Enggak sah. Inna rabbi senggonya Allah Rabbku raqibun mujib, maha dekat lagi maha ngijabahi. Apa jawaban mereka? Qalu mereka mengatakan, ya solihu he soleh. Qad sungguh kunta ada kamu fina di tengah kami marjuan dulu diharapkan sebagai pemimpin qabla hadza sebelum ini. Jadi nabi niku sadarnya dadi nabi niku di tengah umat dadi wong sing paling apik. Nabi Saleh saat dadi nabi niku digadang-gadang calon presiden. Nabi kita sering ngoten mboten? Sama nabi begitu. Nyapa kok enggak situ? Wong iki luar biasa kemampuane. Masalahe sing tok gawa duduk karepe masyarakat. Sing tok gawa perkara sing digedhing masyarakat. Mula awakmu enggak situ dadi pemimpin. Bila sakmene kok dadi pemimpin ngaji tauhid didukne nggih mboten. Wani mboten? Contone Mbah Lurah sakmene kok cobi kon ngaji tauhid wani mboten? Wonten kami tua di demo, oleh gak dadi kami tua. Heraklius sama. Akhirnya ninggalnya agama melu karepe wong akeh. Sing hebat niku Ashamah Raja Ethiopia. Tetap memegang yang hak. Yang mendemo melengsarkan gagal. Akhirnya kerajaannya Allah jaga. Jadi rata-rata para nabi itu adalah wong terbaik andaikan jadi presiden, dia itu yang paling layak. Nyapo akhirnya kok enggak jadi? Jawabnya yang ia bawa dakwah. Akhirnya kerajaan mereka pegang untuk memerangi nabi. Makanya musuh para nabi itu adalah para penguasa. Itu sejarahnya seperti itu. Atanhana, apakah engkau hendak melarang kepada kami anak buta untuk beribadah? Maya butuh sebagaimana melakukan peribadatan abauna nenek moyang kami. Nah itu taklid. Rata-rata masakan itu nderek mbahyan apa nderek ilmu. Dengan persani toh wis. Rata-rata masyarakat nderek mbahyan apa nderek ilmu. Pecah gesang nderek mbah yai surga nunut neraka katut. Di mana itu? Ya di mana-mana. Itu taklid, itu yang ada di masyarakat. Makanya kita tuh dakwah itu ngijeni. Seringnya enggak ditompok. Wa innana sungguhnya kami lafi syakin berada di dalam keraguan mimma dari apa yang tad'una kau ajakkan kepada kami. Ilahi kepadanya, murid kami bimbang. Nah gitulah. Akhirnya mereka juga disapu bersih. Mengikuti jejake umat Nabi Nuh, mengikuti jejake kaum Samud, mengikuti jejake yang lain-lain. Terus bentuk pemusnahan kaum Samud. Begitu mereka minta mukjizat, onta keluar dari bongkahan batu, dipeseni jangan kamu ganggu. Mata air dibagi dua, sehari kamu bisa mengambil air, sehari berikutnya khusus untuk minum onta. Sebagai gantinya susu onta bisa kamu perah dan itu mewakili jatah airmu. Berarti sedina banyu bening, sedina susu ngoten nggih. Niku padha cukup
Berarti jumlah susu yang bisa diperah niku nggih secukupnya masyarakat. Mukjizat Nes. Sapi unta sitok saged nyukupi kebutuhan susu wong sak negara. Mukjizat Nes. Dan itu jangan kamu bunuh. Apa yang terjadi? Mereka membunuhnya. Terus pun diprosesnya. Sayembara. Ada seorang perempuan kafir, suaminya iman, ngemoi suami. Dia yang membuat sayembara, ikut minimal. Sapa sing wani mbeleh ontone Nabi Soleh, aku dadi bojone, bondoku dadi bondone. Nah, tertarik mboten? Sogeh wayu. Tertarik mboten? Satu lagi seorang nenek punya 2 cucu perempuan. Sapa sing wani mbeleh ontone si Soleh, putuku dadi bojone, lek perlu diragati. Tertarik mboten? Akhirnya dia yang nyembelih onta, begitu sudah disembelih mereka diberitahu, sekarang waktumu hanya tersisa 3 hari. Sebagian kisah mengatakan hari pertama mereka itu dalam kondisi panas. Belum ya, pucet. Hari kedua membiru. Hari ketiga menghitam. Sampai awakmu mati, terus mesti kira ngono nih. Hari ketiga niku kondisinya panas. Terus mak repeteng, regenuk dikira mendung. Kondisi panas, mereka ngelumpuk di bawah mendung mengharapkan udano. Begitu wis ngelumpuk, yang terjadi udan apa bledek. Kena bledek, hancur mereka. Sebagian kisah menceritakan begitu, wallahu a'lam. Itu kesyirikan masalahnya. Berikutnya summa dhahara, kemudian muncul di Babila, di daerah Babel. Al-Kaldani, sebuah negeri namanya Kaldan, Irak. Alati minha an-nabatu, di sana ada nabet. Itu juga nama bangsa itu, bangsa Nabet. Kaum Ibrahim, kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Irak itu tempatnya. Wa kanu ya'buduna Allah, salah satu sisi mereka menyembah Allah. Wa yusyrikuna, dan mereka melakukan kesyirikan fi ibadati, ketika menyembah Allah. Ibadatal kawakibi wa nujumi, menyembah bintang-bintang dan gugusan-gugusannya. Wakanu, ada mereka ya'buduna awsana, bentuknya menjadi menyembah kepada berhala. Amiluhan apa alamuha, itu pantasnya itu alamuha, mereka memberinya nama mestinya itu ya, bukan amilu tapi alamu. Atau tetap amilu, mereka menyembah berhala dan melakukannya ala asma'il kafir, atas nama bintang-bintang. Atau bila diganti alamu, mereka memberi nama dengan nama bintang-bintang, asabati yang 7. Nanti sama menika nama bintang niku masih terpakai betul. Leo, Scorpio, Aries, Gemini, nama malih. Sinten sing hafal? Napa malih? Mas papat to nggih, sing telu, sinten sing genepi? Simbolnya macam-macam, kadang simbolnya ada anjing, simbolnya babi, simbolnya nopo, simbolnya cuyu, simbolnya kalajengking. Nggih mboten? Acara perbintangan tasih wonten mboten? Sing lahir tanggal semene nganti tanggal semene, bulan ngene,
kuwi nasibe rezeki ning ngene, jodone ngene, anune ngene tasih. Niku malah dadi pitung hari kalau manten Selasa kliwon para bul klegi. Dan seterusnya. Sing resikone ngene-ngene nganti ora wani. Dan sebagainya. Itu masih berjalan sampai sekarang. Makanya termasuk tato wonten simbole kalajengking dan sebagainya. Ternyata itu dulu sudah dimulai, sekarang banyak yang melanjutkan. Jadi mereka amaluha melakukannya ala asmail kawaid dengan nama-nama bintang, atau mereka memberi nama sembahan dengan nama-nama bintang yang 7. Wahaula dan mereka hum adalah mereka itu alladzina orang-orang yang bu'isa ilaihim diutus kepada mereka Khalilullahi Ibrahimu alaihissalam, sang kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu bagaimana umat? Apakah langsung samina wa ata'na? Ternyata tidak. Fahajahum, umat menyanggahnya. Falam yatwa'u hujjatahu. Falam yatwa'u, maka mereka tidak menyanggah atau tidak menyerahkan hujjatahu, alasannya moh nyapo, tidak memberikan jawaban illa kecuali bitaklid. Awakmu tak dawuh kok enggah nyapo. Jawabannya taklid. Lidinil aba, terhadap agama nenek moyangnya, wal ajdad dan kakek, agama bapak-bapak mereka dan kakek-kakek mereka, agama leluhur, agama ketimuran, budaya bangsa. Kama akhbarallahu anhum, sebagaimana Allah mengabarkan tentang mereka. Ada di surah Asy-Syu'ara yang ke-69 sampai 74. Watlu alaihim naba Ibrahim, ceritakan, bacakanlah kepada mereka tentang beritanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itqala liabi, ketika Nabi Ibrahim matur kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya. Apa pertanyaannya? Mata butun, apa yang kalian sembah? Qalu, mereka menjawab, nak butuh, kami menyembah asnaman patung. Wa nadhalu, jadilah kami lah untuk patung akifin, beritikaf, mengelilinginya. Qala, Nabi Ibrahim nanya, hal yasma'unakum, apakah patung-patung itu bisa mendengar ucapan kalian? Ittada'un, ketika kalian menyeru. Krungu mboten patunge? Wong mati disambati krungu mboten? Mbah putune sowan sing ben badhe ijaban, ide pangentese Mbah nggih, niki kula caosi hadiah Yasin, ngoten nggih. Biasanya badhe rabi niku ziarah kubur yen mboten? Sinten pun gadah pengalaman. Pak nak kondisi yang ngono. Wonten? Gak dengar mereka. Buktinya ketika sudah mati itu gak dengar. Ditusi ya ora krasa, nyawane copot. Karena gendang telinganya sudah tidak bergetar. Au yanfa'unakum, atau bisa memberi manfaat pada kalian, au yadun, atau bisa menolak madharat. Kalau jawaban mereka tidak. Lha apa lek ora panggah tok sembah. Bal ini, tetapi alasan kami jelas itu tidak mendengar, kami tetap menyembahnya walaupun kami dikatakan sia-sia. Permasalahannya kami taklid, wajadna, memang kami menjumpai abaana, bapak-bapak kami, leluhur kami, kadzalika yaf'alun, mereka melakukan. Tetap itu umumnya. Jadi bahasa taklid sak menika napa?
umume. Model ngono ki gak umum. Ya mlaku apa umume. Niku nggih bahasa taklid ya. Niku bahasa taklid. Awakmu ki gak umum. Wong Jawa aja lali karo Jawane. Wong Jawa kudu Jawa. Model kejawen ngono ki ya ngono ki aja liya-liya. Makanya itu memberi nama dengan Islam Nusantara. Itu taklid itu sebenarnya. Akhirnya mereka dihancurkan. Terus model penghancuran umat Nabi Ibrahim. Karena mereka melakukan dosa membakar Nabi Ibrahim, maka begitu Nabi Ibrahim dibakar gak mempan, Allah menyelamatkan, Allah berfirman kepada api. Terus ya naru kuni bertan wasalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu kepada Ibrahim dingin dan selamat. Kondisi dinginnya tidak kedinginan. Dinginnya menyebabkan apinya mati. Begitu api sudah mati, maka Nabi Ibrahim selamat. Maka ketika Nabi Ibrahim pergi bersama rombongan, ada Sarah dan Lot, umat dihukum dengan kebakaran. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Hancur juga. Jadi dari masa ke masa, orang yang didakwai menolak itu adalah mengalami kehancuran. Nah begitu. Summa tataba'a, kemudian beriringan, berterusan, berkelanjutan. Itwa'u asyaitan, penyesatan setan. Berarti ketika setan sukses menggiring umat sesat kemudian dihancurkan, setane melu hancur napa iblise panggah etes mawon. Iblise etes dereng mati nganti sak menika. Kemudian siapa korban iblis berikutnya? Li Bani Adam, untuk anak Adam, kata sehingga tasalatu alaihim, iblis menguasai mereka. Asyaiton itulah setan, pilih untuk mengadakan penyesatan. Kata awqa'ahum, sehingga setan menggelincirkan mereka fisyirki, dalam kesyirikan. Alladzi yang hadzarohum, mewaspadakan kepada mereka minhu, dari bahasa syirik, bahaya syirik, ambiya para nabinya. Awas syirik bahaya, awas syirik bahaya. Itu nabinya terus berdakwah, tapi setan terus menjerumuskan. Berikutnya yang jadi korban dihancurkan adalah fahaula Banu Israil, anak turun dari Nabi Yakub. Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, terus ada Nabi Musa, Nabi Harun. Sementara Nabi Yakub dipanggil dengan Israel, itu hamba Allah. Makanya anak turun namanya Bani Israel, anak turun Nabi Yakub, Bani Israel. Jumlah Nabi di situ jumlahnya nggak bisa dihitung, terlalu banyak. Dan Nabi Zakaria, Nabi Nahya, dan lain-lain, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu kan Israeli, ya? Anak turun dari Nabi Yakub, Bani Israel. Terlalu banyak nabi dari mereka. Alladzi yang ursila ilaihim, diutus kepada mereka Nabiullah, Nabi Allah. Musa, Nabi Musa alaihissalam. Wabadan, dan sesudah amanallah, Allah menganugerahkan kepada mereka binajati, dengan keselamatan, min fir'auna, dari Fir'aun, wa qaumi, dan kaumnya Fir'aun, yaitu tentaranya. Jadi mereka dibimbing Nabi Musa dari cengkeraman Fir'aun, akhirnya diseberangkan laut, kemudian selamat. Fir'aun CS ditenggelamkan. Ternyata mereka minta sesembahan lain, mestinya syukur kepada, tapi minta dicarikan Tuhan yang lain.
Yatlubuna mereka meminta ibadatal asnami untuk menyembah berhala. Yaitu melihat kaum menggantungkan senjata mereka di pohon yang mereka minta kepada Nabi Musa, ij'alana ilahan kamalahum alihah. Ya Nabi Musa, bikinkan untuk kami sesembahan sebagai mereka punya sesembahan. Inilah kebodohan masyarakat. Nganti ditungguin Nabi nggak kelem mempelajari. Jadi tauhid itu seperti apa? Kira-kira saat mereka ditunggoni gurune niku masyarakatnya pomo gurune mati siap dadi guru napa? Ayo kira-kira wonten pundi sing arep kalau ngaji niku muridnya pancen siap sebagai generasi pengganti. So ketika nabine gurune mati dia siap. Wonten boten kira-kira? Angel golek niki. Gimana rata-rata masyarakat? Senajana kita geruduk ngaji, mendalami napa rata-rata geruduk. Nah, kalau terusnya saya rapenak. Rata-rata niku geruduk. Sering buku nggak ada, ketika pulang bagaimana? Kayaknya itu gagal. Makanya kalau kita itu nggak terang-terang, nggak jelas apa, nggak tenanan menyiapkan anak datang pesantren di sekolah ini niku wangil lagi. Cari generasi pengganti niku lek masjid pendidikan niku tok niku angil. Maka itu harus ditindaklanjuti. Makanya carilah kalau bukan anak kita ya cucu kita. Nah, kita itu sebagai penghidup, tapi bukan sebagai generasi pengganti. Tapi kita siapkan siapa? Anak kita, cucu kita. Kita pelopori sesuai dengan kemampuan. Tapi anak kita jangan sampai malah derajatnya menurun. Tapi sering itu derajatnya menurun. Mbah-mbah sewenang ngaji sing ngetrennya masjid putune ternyata putune ngetren ngaji mbah meh udo. Jadi niku sing nyandang berukut rapi jilbaban niku mbalah mbahi. Dikira jek enom wis boleh mbahi. Di delok putune lek mbahi apik ora putune apik jebule putune mek ngetrennya masjid mbahi karo udo. Nah itu memprihatinkan. Makanya kita berusaha, iya caranya anak kita atau cucu kita itu kita siapkan generasi yang betul-betul nanti ketika sing sepuh mati yang biasa ngaji dia nanti bisa melanjutkannya. Ini harus ini. Ini kira-kira sak masjid jamaah enek wong 200 kira-kira wonten sing dadi siji generasi siap ngaji ngoten. Ilmune mendalami iso macane kitab. Angel nggih. Putih napa? Kula bare-bare ngaji rono. Iki jane masjid kono apa ora iso to menyiapkan sitok wae sing dadi kiai tenanan. Angel nggih. Ternyata itu maknanya kita bisa membaca kenyataan. Makanya kondisi lek ngono kuwi itu nanti yaine mati wis wayah khotbah kena komat ngono. Akhirnya mendatangkan dai yang lain, ternyata dainya itu merusak organisasi agama yang besar ketika kehilangan generasi. Dimanfaatkan buatan? Dimanfaatkan. Sing dipimpin Kiai Haji Hasyim Asy'ari dhisik saya sakmenika terus pundi? Yang dipimpin dening Kiai Haji sapa? Aku ora pati ngumani ngonekne. Sakmenika terus pundi? Jenengan pirsani. Dan sebagainya. Kenapa? Langka generasi. Jadi selama itu mereka ngaji itu apa? Kayaknya penggemar. Makanya kita sebagai penggemar jangan penggemar saja. Di tengah kondisi kita menggemarkan, nanti kita siapkan anak kita, cucu kita. Walaupun duduk kita, tapi nanti ada. Semoga saja ada. Dan kita nggak dituntut berhasil, tapi dituntut sadar dan kerja keras. Dituntut apa? Sadar dan kerja keras. Siapa nanti yang akan muncul nggak tahu. Tapi sadar dan kerja keras. Siapa nanti yang akan Allah izinkan nggak tahu. Tujuannya supaya nggak diblocok nih. Tapi kenyataan itu gitu. Ketika Nabi Musa membimbing mereka selamat dari
kejaran Fir'aun ternyata masyarakatnya nggak paham isi dakwah. Kayak sebagai penggemar, buktinya bikinkan kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Wah jelas dibimbing Nabi bertauhid kok malah jaluk dibikinkan sembahan kaya gayane wong musyrik. Aneh. Kama akbaru anhu sebagaimana Allah kabarkan tentang mereka di Al-A'raf 138-139. Wajah wasna kami seberangkan Bani Israel anak Nabi Yakub al-Bahra laut. Akhirnya dibelah garing bisa lewat, selamat di seberang sana. Fir'aun ngejar, banyu balik, makanya tenggelam. Berikutnya, fa'atau mereka mendatangi ala kaumin pada kaum Yakufun yang sedang iktikaf ala asnamilhum untuk patung mereka. Qalu umatnya Nabi Musa mengatakan, ya Musa, ij'alana bikinkan buat kami ilahan sesembahan kama lahum sebagaimana ada buat mereka alihatun sesembahan. Aneh betul. Aneh, sekarang ini banyak malah kombinasi. Semula dhisik masjid sunnah anti karo masjid bid'ah, sekarang menjadi masjidnya napa? Subi, ngoten nggih. Napa? Masjid Subi niku. Sunnah semi bid'ah. Wonten nggih masjid Subi nggih. Mungkin jenenge napa berikutnya nggih karang dhewe mawon nggih. Kula ndamel karangan sing litu mawon kok orang yang apa enake mungkin geger gitu. Dhisik masjid sunnah, menegakkan sunnah, generasi berganti, memerangi bid'ah, akhirnya mereka malah jadi masjid subi sunnah, semi bid'ah. Ada yang seperti itu. Nganti mimbari mereka dibikin mau bolak-balik, dibikin kok ini kena, dibikin kok ini ya kena. Terus mau dimimbar di bolak-balik. Menang modelnya itu nih loh. Di modelnya itu sakit, teman wale nggih sakit. Sehari-harinya kaya tradisine kalau sing mengunjungi sunnah mungkin diwali. Suasananya pasti sunnah. Wonten masjid sing ngoten niku. Niku jenenge masjid napa? Subi. Sunnah semi bid'ah. Kelangkaan pemimpin, ahli ilmu akhirnya disesatkan. Apa jawaban Nabi Musa? Qala innahu sungguhnya kalian kaum yang jahil. Ini keras sekali ini. Ndamel basa Jawa niki lara mboten. Wah, goblokmu kok entek-entekan. Wae ngoten nggih niku. Berat niki bahasa niki. Kalian kaum yang jahil. Wah sudah jelas didakwah selama ini kok enggak paham. Kok ibadahmu malah koyok pengen gayane wong musyrik. Inna haula sungguhnya mereka itu mutabarun dihancurkan ma apa yang humfi ada di dalamnya. Wa batilun dan batil ma kanu ya apa yang mereka kerjakan. Wong itu jelas syirik elek hancur kok malah kamu pengen kaya ngono ki piye? Sunnahmu ilang dadi malah bid'ah. Masjidmu tak jenenge subi sunnah semi bid'ah. Ini kan kebodohan habis-habisan. Qala Nabi Musa mengatakan, ghairallah apakah selain Allah abghikum saya carikan buat kali ilahan sesembahan. Gak mungkin tauhid diganti dengan syirik. Wa sementara Allah fadlakum memberikan kelebihan kepada kalian alal alamin di atas alam semuanya. Itu kisah umat yang disesatkan di dalam kesyirikan. Beberapa nabi telah kita pelajari. Nah, bagaimana berikutnya? Insya Allah akan bisa kita baca di kesempatan berikutnya. Untuk depan kayaknya masih kosong ya. Wagi kosong ya. Mungkin depannya lagi kita lanjutkan materi ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.